Ahmad Munte, Rauful, ada tidak? Bayu Angga, Fahri Azhar, Farid, Fadul Rahman, Fauzan Ferdi, Gali, Hafid Anjay, Ibnu, Mahmud Al-Mutahar, Muhammad Rizki Wahyu, Nur Muhammad Alif. Semester genap ini itu materi tentang teks hikayat. Buka halaman 18. Jadi tujuan pembelajaran kita ini siswa diharapkan mampu mengetahui pengertian dari teks hikayat dan mampu mengetahui struktur dan juga ciri-ciri dari teks hikayat. Di sini ada pengertian teks hikayat. Jadi teks hikayat itu adalah teks yang menceritakan tentang kisah-kisah raja-raja, bisa juga dewa-dewi atau kesaktian seseorang. Ya, teks hikayat ini disampaikan secara turun-menurun secara lisan dan tidak tahu pasti siapa ini pengarangnya. Adapun struktur teks hikayat itu ada 6. Yang pertama itu ada abstraksi. Yang kedua itu ada orientasi. Yang ketiga itu ada komplikasi. Yang keempat ada evaluasi. Yang kelima resolusi dan yang keenam koda. Jadi kalau abstraksi itu ialah pendahuluan dari cerita tersebut yang menggambarkan garis besar cerita teks hikayat tersebut. Kalau misalnya orientasi itu pengenalan cerita yang merujuk pada latar. Latar itu kan ada 3, latar tempat, latar suasana, sama latar waktu. Kalau misalnya komplikasi itu ialah puncak permasalahan yang ada di cerita, di mana nanti di sana itu kelihatan karakter dari tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Terus ada evaluasi. Evaluasi itu penyelesaian masalah yang ada di dalam cerita tersebut. Terus ada resolusi, itu adalah bagaimana solusi dalam penyelesaian masalah yang ada di cerita tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu koda. Koda itu adalah pesan atau amanat yang terkandung dalam cerita teks hikayat. Ada contoh salah satu teks hikayat itu, kalian pernah nggak dengar cerita tentang cerita Ramayana, cerita-cerita orang tua? Itu termasuk salah satu contoh dari teks hikayat. Terus ada beberapa ciri-ciri dari teks hikayat. Yang pertama itu ada anonim. Anonim di sini maksudnya tidak diketahui siapa pengarangnya. Ada istana sentris, maksudnya di sini biasanya cerita-cerita dari teks hikayat ini berlatar belakangkan istana. Maka itu banyak cerita-cerita dari hikayat ini dia menceritakan tentang raja-raja atau dewi
dewa-dewi atau sejarah tentang kerajaan. Selanjutnya itu mengambil peristiwa bersejarah, ya bisa tentang cerita sejarah-sejarah dibentuknya kerajaan atau sejarah-sejarah tentang tokoh-tokoh. Ini tugas undi ya. Oke, Rahmat. Yang mana? Pertanyaannya menceritakan tentang apakah teks hikayat yang dibacakan. Secara singkat aja, jangan dibaca semua. Suaranya agak kencang. Sampai di sebuah pulau, lalu dia bertemu dengan segala kaum raksasa. Bisa? Belum bisa. Nanti ya. Kita sama lagi sudah dibaca. M. Alvin Putra. Sama jawab. Menceritakan tentang apa teks hikayat yang dibaca. Hah? Hanya sampai ada yang jawab benar. Siapa? Apa? Hah? Tidur. Sampai juga kan? Rifki Jaya. Rizky Wahidullah. Menceritakan tentang apa kisah teks hikayat yang dibaca tadi. Yang mana orangnya? Bagaimana mata wanita yang mencari anak raja itu, dia mencarinya di sampai di suatu teluk dengan suatu batu, dan dia bertanya kepada orang mu'alim. Jangan dibaca semua. Sudah. Jadi cerita mendirikan Langkah Suka ini secara singkatnya menceritakan seorang Raja Marok yang diperintahkan awalnya mencari anak Raja Rom. Namun singkat cerita di dalam perjalanan ia bertemu kaum raksasa dan memutuskan
Lama Langkasuka. Selanjutnya Rangga Putra. Berikan tepuk